Gereja. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 27 Desember 2020. Romawi 1, ibadah online. Sehubungan dengan situasi dan perkembangan COVID-19, maka selama bulan Desember seluruh ibadah gereja dilaksanakan secara online. Baik itu ibadah Minggu, malam Natal, dan ibadah Tahun Baru. Romawi 2, pelayanan sakramen baptis atau CD. Ibadah onsite, sakramen baptis atau CD akan dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 27 Desember 2020, pukul 9 WIB. Dan hanya dihadiri oleh jemaat yang akan baptis atau CD serta perwakilan dari masing-masing keluarga sebanyak 2 orang. Yang akan CD, 1. Saudara Dan Marpi Kurniawan dari Jebres 1. 2. Saudari Carla Tesalonika dari Jebres 2. 3. Saudara Asarya Krismas Heva Luka Danya dari Jebres 4. 4. Saudari Tanaya Hastri Deborah Santianti dari Jebres 6. 5. Saudari Listra Julias Betseta dari Jebres 11. Yang akan baptis dewasa, 1. Saudari Anastasia Septiana dari Jebres 9. 2. Saudara Tora Agung Nugroho dari Jebres 10. Warga baru, 1. Ibu Karyah dari Jebres 9. Romawi 3, libur kantor gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa kantor gereja tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 libur. Tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 masuk. 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 libur. Kantor akan buka kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Harap menjadikan periksa. Romawi 4, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Dimas Wahyu Wibowo dari kelompok Jebres 10 dengan Saudari Setianingsih dari kelompok Jebres 9 pada hari Sabtu 2 Januari 2021 pukul 7 WIB di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa dan seluruh warga jemaat GKJ Jebres semuanya bisa berjalan dengan lancar dan diberkati Tuhan. Romawi 4, ibadah Tahun Baru. Akan diselenggarakan ibadah Tahun Baru Jumat 1 Januari 2021 jam 7 WIB secara online oleh Bapak Pendeta Suwarto SSI. Jemaat bisa mengikuti lewat channel YouTube GKJ Jebres dan persembahan bisa dimasukkan ke kantor gereja pada jam kerja. Romawi 6, persembahan tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2020. 1. Persembahan bulanan dan operasional sejumlah Rp700.000. 2. Persembahan janji iman sebesar Rp300.000. 3. Persembahan ibadah minggu sebesar Rp516.000. 4. Perjamuan kudus sebesar Rp159.000. 5.
persembahan perpuluhan sebesar Rp600.000. 6. Rebon sebesar Rp25.000. Romawi 7. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga, jemaat, atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan, operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Romawi 8, yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita memasuki panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan kedatangan pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, mari kita bersukacita menyanyikan lagu pujian syukur. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.
Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukacita menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa-dosa kita, melalui kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita nyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut kasih setiamu.
hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jemaat undang baik berdiri. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa. Terimalah berita anugerah sebagai nyata dalam firman-Nya Zakaria 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, setelah kami merayakan sukacita Natal, kembali pada kesempatan hari ini, Engkau kembali memperkenankan kami semua beribadah pada hari Minggu, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan hari ini kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ibadah hari ini terambil Injil Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai 40. Tuhan Allah berfirman demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwa sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang.
Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu, juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah kesaksian Injil Lukas yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing? Tentu sukacita Natal masih dirasakan, kebahagiaan kita saat ini, bagaimana kita semua sebagai orang Kristen sudah bersama-sama merayakan Natal penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai tanggapan bisa diterima oleh seseorang yang menjadi penghuni atau pendatang baru, termasuk seorang bayi. Nah, paling tidak ada yang menerima dengan gembira, dan mungkin juga ada yang menerima dengan terpaksa atau penuh dengan kebencian. Nah, kehadiran Yesus sang bayi juga mengalami tanggapan, respon seperti itu. Nah, paling tidak dalam bacaan hari ini kita bisa melihat 2 orang yang menyambut kehadiran bayi Yesus dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka adalah Simeon dan Hana. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegembiraan mereka bukanlah kegembiraan yang biasa. Kegembiraan mereka lebih pada sukacita rohani karena mereka telah menerima dan membuktikan terpenuhinya, tergenapinya janji Allah tentang hadirnya Mesias. Nah, perjumpaan Simeon dan Hana dengan bayi Yesus menjadi kesukacitaan sendiri bagi mereka, karena mereka bisa bersyukur setelah berjumpa langsung dengan Sang Juru Selamat. Nah, perjumpaan itu pun menjadikan mereka begitu ikhlas untuk dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan dengan sukacita, karena telah berjumpa dengan Sang Mesias yang memang dinanti-nantikan sekian lama oleh bangsa Israel. Itu sebabnya sekali lagi perjumpaan Simeon dan Hana
dengan bayi Yesus di Bait Allah menjadi saat yang spesial dan benar-benar mereka syukuri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penerimaan yang tulus terhadap kehadiran Sang Mesias itu membawa dampak positif yang luar biasa bagi mereka. Bagi Simeon dan Hana, penerimaan dan perjumpaan mereka dengan Sang Mesias berdampak pada ucapan syukur, pada pujian, dan bahkan kepasrahan pada Allah untuk setiap saat siap menghadapi yang namanya kematian. Ada kepuasan, ada kebanggaan tersendiri setelah mereka berjumpa dan menerima kehadiran Sang Mesias itu. Sang Juru Selamat hadir ke dunia memang untuk semua orang, untuk semua bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, dalam realitanya, tidak semua orang menerima kehadirannya dengan sukacita. Nah, Simeon dan Hana tidak hanya berjumpa secara fisik dengan bayi Yesus di Bait Allah, tetapi secara rohani mereka benar-benar terbuka menerima kehadiran Sang Mesias dan siap menerima apapun karyanya, termasuk karya Allah untuk berhadapan dengan yang namanya kematian. Menerima kehadiran Sang Juru Selamat ternyata juga membawa pembaruan hidup bagi Simeon dan Hana. Ada perubahan pemahaman. Dari dulunya menanti-nanti kehadiran Sang Mesias, kini mereka bersukacita menerima kehadiran Sang Mesias. Dari yang dulunya tetap hidup saleh karena berpengharapan, kini menjadi hidup saleh karena ucapan syukurnya dan kesiapannya menghadap Tuhan. Bukan hanya itu, ternyata dengan menerima kehadiran Sang Mesias, mereka juga siap menerima dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembaruan hidup setelah menerima Mesias ini tentu sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Setiap pribadi yang menerima kehadiran Sang Mesias akan mendapatkan, akan menerima pembaruan dengan sebutan baru sebagai bangsa yang kudus, bukan lagi sebagai bangsa yang ditinggalkan. Predikat baru itu pun dirasakan secara khusus oleh Simeon dan Hana. Semua merupakan anugerah Allah, kesadaran akan anugerah Allah yang tak terhingga, yang menjadikan mereka mengungkapkan rasa syukur melalui pujian mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simeon dan Hana tidak sedikit pun mengalami rasa takut untuk berhadapan dengan kematian, karena mereka telah yakin bahwa perjumpaannya dengan bayi Sang Juru Selamat itu telah menyelamatkan mereka. Apa yang harus ditakutkan? Apa yang harus dikhawatirkan di akhir hayat hidup mereka, di usia mereka yang sudah renta? Simeon dan Hana memberikan satu keteladanan kepada kita semua, bahwa semua orang membutuhkan perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Perjumpaan itu
adalah anugerah. Kita hanya perlu membuka hati agar bisa dengan tulus terbuka menerima kehadiran Sang Mesias dalam hati dan hidup kita. Maka kita pun harus mengalami perubahan pola pikir, perilaku, dan apapun yang menunjukkan kesiapan untuk menerima kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menerima kehadiran Mesias dalam hidup kita ternyata sekali lagi juga diwujudkan dengan perubahan pola pikir, gaya hidup, dan lainnya demi terlaksananya karya dan kehendak Allah. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita tidak cukup hanya kita terima dengan kesukacitaan rohani secara pribadi, tetapi juga diikuti dengan ketertundukan kita pada kehendak Allah. Ketika kita bersedia diatur oleh Allah, kita juga menerimanya dengan sukacita, karena kita sadar telah menerima anugerah besar dari Allah yang berwujud jaminan keselamatan. Apapun kehendak Allah harus kita hadapi, dan kita bisa menghadapinya dengan sukacita dan ucapan syukur seperti yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Karena telah yakin bahwa Allah pasti menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Maka sekali lagi, menyambut kehadiran Sang Mesias dalam hidup kita berarti juga mewujudkan perubahan hidup yang bersedia memberlakukan kehendak Allah dengan sukacita, bukan dengan memaksakan kehendak sendiri. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyambut dengan benar kehadiran Sang Mesias dalam kehidupan sehari-hari kita? Akhir tahun tentunya menjadi kesempatan bagi kita semuanya untuk introspeksi berkaitan dengan hal ini. Perayaan Natal mungkin telah berakhir, tetapi perayaan-perayaan itu apakah juga mampu membawa perubahan dalam hidup kita, sehingga benar-benar terbukti bahwa kita telah menerima kehadiran Sang Mesias dalam hidup kita. Perubahan hidup seperti apa yang telah kita alami di tahun ini sebagai wujud penerimaan dan kehadiran Sang Mesias? Apakah sekali lagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita menerima kehadiran Sang Mesias dengan hati yang sukacita, atau justru dengan hati yang bimbang, hati yang ragu, hati yang was-was dan sebagainya? Tapi belajar dari Simeon dan Hana, mari kita sambut kehadiran Sang Mesias dengan sukacita. Kehadiran Sang Juru Selamat itu penuh dengan sukacita, karena kita punya jaminan keselamatan, kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Allah kepada masing-masing kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Selamat menyambut kehadiran Sang Mesias dengan sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tanggapi, kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 383, bait yang pertama. Sungguh
Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 di tahun ini, kami bersyukur sebagai umat Kristen. Dengan sederhana, kami boleh Tuhan izinkan merayakan Natal. Segala sesuatu yang kami lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, ketika kami lakukan melalui daring, melalui kanal YouTube GKJ Jebres. Kira semua itu tidak mengurangi kekhidmatan kami, tidak mengurangi sukacita kami di dalam merayakan sukacita Natal di tahun 2020 ini. Natal sudah kami lalui, perayaan sudah kami lalui. Tiba saatnya untuk kami masing-masing pribadi bertanya dalam hati kami masing-masing, sudahkah kami menyambut Engkau penuh dengan sukacita? Sudahkah kami menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami? Mampukan kami umat-Mu memberikan respon, menjawab itu semua dalam hati kami masing-masing, dalam perjalanan iman yang kami alami, yang kami lakukan hari-hari ini, bahkan seumur hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan izinkan kami, seluruh umat Kristen khususnya di bangsa kami Indonesia ini, boleh merayakan Natal dengan situasi kondisi kami masing-masing. Ada yang tatap muka, ada yang online, ada yang bersama dengan keluarga, semuanya boleh kami lakukan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Di tengah-tengah rasa sukacita dan kebahagiaan kami ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, warga GKJ Jebres, dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang berbaring sakit oleh karena kondisi usia yang sudah tua, oleh karena dirawat di rumah sakit, oleh karena pemulihan di rumah, maupun mungkin ada yang terpapar COVID-19. Kami rindu Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar umat-Mu, jemaat-Mu dapat dipulihkan, dikuatkan, dan mereka boleh menerima kesembuhan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Berkati ya Bapa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres, Engkau berkati dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, rumah tangganya, dan pekerjaan yang mereka lakukan sungguh-sungguh. Mereka mengandalkan Engkau, mereka mencari Engkau, mereka bertumbuh, berkembang dan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka pribadi lepas pribadi. Dan mampukan mereka mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sanyalah kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres menjelang akhir tahun. Engkau mampukan kami terus memenuhi tugas panggilan kami, pelayanan kami di tahun 2020. Dan sekaligus mampukan kami, para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada, untuk terus menggumuli, merancang program pelayanan di tahun 2021. Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati kami semua. Dan kiranya program-program yang akan kami susun sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan memberkati jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu GKJ Jebres ini. Tuhan,
Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang studi, Engkau terus memberikan hikmat, kemampuan, kepandaian, tanggung jawab, agar anak-anak-Mu dapat meraih cita-cita mereka dalam terang kasih-Mu. Terlebih mereka boleh melewati ujian akhir semester. Bahkan juga Engkau telah memberkati mereka secara luar biasa untuk mengisi hari-hari libur ini. Terus dan terus tidak melupakan Engkau, tidak melupakan belajar, tetapi terus mengandalkan Engkau dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan sesuatu menjadi bekal dalam kehidupan mereka masing-masing. Senyalah keberdoaan anak kami yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah jawab tepat pada waktunya. Senyalah keberdoaan juga untuk bangsa dan negara kami di dalam upaya usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Allah terus memberkati para pemerintah, para pengurus yang ada sampai tingkat bawah untuk terus mempraktikkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan semuanya itu Tuhan berkati sehingga kami boleh terhindarkan dari COVID-19. Terlebih apa-apa, upaya pemberian vaksin rencana di bulan Januari juga berjalan lancar tanpa kekurangan apapun, dan Tuhan berikan keberhasilan demi keberhasilan. Ya Bapa, bentar lagi juga kami hendak bersama-sama meninggalkan tahun 2020 menuju tahun 2021. Mampukan kami masing-masing pribadi menata hati, menata hidup kami, terus berjuang untuk menyongsong tahun baru, pemberian Tuhan nanti, dengan keyakinan Allah menyertai, Allah beserta dengan kami semua. Ilah Bapa, dan seluruh sahabat kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, berilah yang terbaik kepada Allah, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, pemberian kita kepada Allah bukan untuk membalas pemberian Allah kepada kita. Namun sebagai respon atas pemberian Allah itu, malah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dalam kitab Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita nyanyikan pengucapan syukur Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 4. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa sumber kasih karunia, juga sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan berkat pemeliharaan-Mu, dengan berkat kesehatan yang Kau berikan, dengan berkat kekuatan yang Engkau berikan, hingga pada saat ini kami diberkati Tuhan dapat mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam keadaan selamat. Tuhan, dalam kesempatan ini Engkau menggerakkan hati kami untuk memberikan persembahan. Adapun persembahan yang kami kumpulkan adalah persembahan mingguan, bulanan, persembahan istimewa, juga persembahan lahan parkir dan persembahan yang lain. Kiranya Tuhan terima ini semua sebagai tanda kasih, cinta kasih, dan kesetiaan kami kepada Engkau. Meskipun persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, namun Tuhan, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini akan menjadi berkat pelayanan di GKJ Jebres ini. Tuhan, berkatilah saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Berikanlah roh takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, inilah doa seru kami. Semua ini kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat Saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah online hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.